warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Amri Review ID. Di video kali ini saya akan coba bahas handphone yang biasa saya pakai untuk buat video ya, yaitu handphone dari LG, yaitu LG G7. Untuk seri G7 ini adalah seri flagship terakhir yang dibuat LG di Indonesia yang resminya ya, sebelum LG tutup di Indonesia tahun 2018. LG G7 ini diproduksi di bulan dirilis ya, bukan produksi, rilisnya di bulan Mei tahun 2018. Jadi umur si LG G7 sendiri ini sudah sekitar 3 tahun ya. Kalau untuk pemakaian saya sendiri, untuk LG G7 ini sudah menjadi daily driver saya selama hampir 2 tahun ya, atau satu tahun menjelang ke 2 tahun. Jadi nggak usah banyak lama, langsung aja kita ke video. Tonton sampai habis ya. Terima kasih. Jadi kita langsung ke unitnya ya. Kebetulan yang saya ini unitnya itu dari Korea. Jadi kalau saya terangin dulunya ini OEM ya, nggak usah dijelasin ya. Ya dari handphonenya sendiri ini yang warna biru ya, Moroccan Blue. Tapi kebetulan buat si back case ini sudah retak ya. Oke, kalau dari tampilan, dari belakang ada 2 kamera, 1 fingerprint, logo LG. G7 ThinQ ada logo LG lagi. Untuk di samping kanan ada up down volume, ada tombol on off juga. Terus di sebelah kirinya ini tombol wall assistant ya. Kalau di atas 1 mikrofon, terus ada lagi tadi ya, garis antena 1 2, ada slot micro SIM ya. Terus di bawah ada garis antena lagi, speaker USB tipe C, ada mikrofon, garis antena lagi, sama ada jack audio. Untuk layarnya sendiri masih layar poni ya, soalnya ini keluaran 2018. Oke, paling untuk penampakannya segini aja. Nanti dilanjut di sesi yang lain. Tadi sudah dilihat ya penampakannya. Untuk dari si LG G7 ini mempunyai dimensi yang cukup tipis ya, di 7,9 mm. Ini sudah sangat tipis tahun 2018. Ditambah lagi bobotnya yang benar-benar ringan ya, hanya di 162 gram, yang menambah lagi menjadi sangat nyaman digenggam dan terlihat sangat fleksibel. Terus dari backdoornya, backcase belakangnya sendiri ini sudah sangat fleksibel ya. Tadi sudah saya jelaskan, ini sudah dari berbahannya, sudah bahannya kaca ya, walaupun yang ini sudah retak kan saya ya. Terus yang ditambah lagi dengan sudah Corning Gorilla Glass seri 5, dimana pasti yang sudah menggunakan Gorilla Glass seri 5 itu adalah handphone flagship gitu ya. Terus untuk frame-nya juga sudah aluminium ya. Jadi ini emang salah satu desain flagship terbaik LG di tahun 2018. Terus untuk layarnya ini sangat-sangat compact ya, bisa dilihat sangat kecil karena ya layarnya sendiri cuma 6,1 inch. Ditambah lagi untuk layarnya ini sudah memakai layar LCD, IPS LCD biasa, tapi sudah ada teknologi HDR10. Untuk kerapatan layarnya sendiri ini sangat besar ya, karena layarnya sudah QHD atau 2K ya, yaitu dengan resolusi 1440 dikali 3120 pixel, atau untuk PPI-nya yaitu 564 ppi. Jadi untuk layarnya sudah sangat bisa bersaing ya untuk flagship zaman sekarang yang biasanya pakai AMOLED gitu ya. Terus yang membedakannya lagi, layarnya juga ini sudah bisa always on display ya, walau layarnya belum AMOLED. Nah, di sini ini yang membedakan flagship zaman dulu itu, walaupun pakai layar IPS dengan kualitas yang sudah sangat bagus di QHD atau bisa disebut 2K, layarnya sendiri sudah bisa always on display gitu ya. Jadi nggak akan kalah untuk bersaing di zaman sekarang juga ya. Terus kelebihan lainnya juga dia sudah anti air ya, anti air dan anti debu karena sudah memakai IP68 gitu. Oke, lanjut ke segi layar ya.
Untuk seri LG G7 ini menggunakan layar yang sangat compact ya, sangat kecil. Dia di 6,1 in. Terus untuk layarnya sendiri memakai masih ya, sayangnya ini masih memakai layar IPS LCD, yang dimana biasanya untuk flagship itu sudah pakai AMOLED ya. Tapi jangan khawatir, karena layarnya sendiri walaupun IPS ini sudah sangat bisa bersaing dengan AMOLED ya. Karena untuk resolusinya sendiri yang dipakai oleh LG G7 ini menggunakan resolusi di berapa? 1440.000 dikali 3120 pixel atau setara dengan 564 dpi, atau biasa disebut juga dengan layar QHD atau 2K gitu ya. Jadi untuk layarnya sendiri ini sangat-sangat jernih, sangat-sangat bagus, bisa bersaing dengan AMOLED di tahun tersebut gitu ya. Terus untuk kelebihannya lagi, walaupun layarnya masih IPS, ini sudah ada yang seperti AMOLED ya, always on display. Nah, bisa dilihat di sendiri layar HP saya ini ada always on display-nya. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan dari layar IPS yang digunakan LG G7. Terus selain itu juga untuk flagship di tahun 2018 LG ini sudah dilengkapi dengan teknologi IP68 yang dimana itu bisa anti air dan anti debu ya. Tapi bukan disarankan untuk dikenakan ke air gitu ya, karena tidak ada garansi untuk airnya sendiri. Terus kelebihannya lagi, untuk cahaya si layarnya ini bisa sampai 1000 nits atau setara dengan AMOLED. Jadi kalau misalkan dalam keadaan yang banyak cahaya matahari tetap terlihat gitu ya. Ini bisa disebut di tahun 2018 itu adalah layar dengan kecerahan paling tinggi ya, karena sampai 1000 nits. Bahkan di tahun sekarang aja masih jarang gitu handphone yang pakai kecerahan sampai 1000 gitu ya. Jadi untuk si LG G7 untuk layarnya sendiri emang ada kekurangan, dimana masih memakai IPS tapi ditutupi dengan teknologi-teknologi lain yang ada di si layarnya sendiri gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kamera sama prosesor ya. Oke, lanjut ke bagian kamera ya. Dari kameranya ini biasa saya pakai untuk bikin video ya. Nah, tadi kameranya itu dual kamera. Untuk kamera utamanya 16 megapiksel dengan aperture yang sangat kecil ya, 1,6. Sudah pakai OIS juga. Terus untuk yang kamera keduanya ultra wide angle-nya juga sama 16 megapiksel di aperture 1,9. Untuk resolusi videonya itu sudah sampai 4K, sudah bisa 60 fps. Kalau untuk Full HD juga sampai 60 fps juga. Nanti biasa untuk hasil kamera dan video nanti pasti ada ya. Untuk kamera selfie-nya sendiri ini masih satu kamera ya. Untuk resolusinya juga kecil di 8 megapiksel, tapi aperturnya 1,9. Untuk kualitas video untuk selfie-nya juga ini sudah sampai Full HD 60 fps, tapi itu kaca di sumber GSM Arena. Tapi yang saya coba selama ini ya kualitasnya standar sih. Untuk yang kamera belakang sendiri tadi sudah ada stabilizer, yaitu pakai OIS ya. Kualitas kamera juga sudah bisa lah, setiap hari saya pakai video, bikin video pakai HP ini. Oke, paling segitu aja untuk bagian kamera ya. Oke, lanjut dari segi performa ya. Untuk si LG G7 ini kan sudah termasuk flagship ya, walaupun di tahun 2018, 3 tahun yang lalu. Untuk LG ini sendiri memakai prosesor Snapdragon Qualcomm Snapdragon seri 845 10 nanometer dengan kecepatan clock speednya itu sampai 2,8 GHz ya. Jadi kalau misalkan yang suka main game, untuk performanya nggak akan kalah dengan flagship di tahun sekarang ya, mid-range atau flagship tahun sekarang gitu ya. Terus untuk Androidnya sendiri bawaannya itu Android 8 tahun 2018, tapi sudah bisa di up sampai Android 10. Nah, ini saya akan coba tampilkan ya. Jadi ini kalau misalkan serinya yang seri 2000 seri Korea itu bisa sampai 9, tapi kalau misalkan mau di root itu bisa sampai 10. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kalau
Si Androidnya sudah Android 10 ya. Ini Androidnya sudah Android 10. Jadi masih worth it ya di tahun 2018 ya, di 2021 sekarang ya. Terus untuk dari RAM dan memorinya sendiri, kebetulan yang saya punya ini dia RAM-nya yang 4/64. Tapi untuk serinya sendiri itu ada dua seri, 4/64 dan 6128 untuk RAM-nya. Terus untuk SIM tray-nya ini hybrid ya, bisa satu kartu dan memori, tapi nggak bisa dua kartu. Jadi bukan hybrid ya, cuma satu kartu sama memori aja. Terus untuk baterainya sendiri dia di 3000 mAh, masih kecil ya, soalnya di tahun 2018 masih jarang baterai 4000, 5000 gitu ya. Untuk baterainya 3000 mAh, pengecasannya sudah support quick charge 3.0 sama sudah 18 watt untuk bawaannya sendiri. Terus kalau misalkan ini sudah LG G7 ini sudah support juga untuk wireless charging. Jadi kalau misalkan yang mau tampil beda bisa beli wireless charging, jadi lebih eksklusif ya untuk pengecasannya gitu. Terus selain itu juga untuk di tahun 2018 ini sudah dilengkapi dengan NFC. Udah ada NFC, terus tadi udah diterangin juga sudah IP68. Sama yang sangat diunggulkan dari LG G7 ini adalah dari kualitas speaker, yang dimana speakernya ini ada teknologi yang namanya Hi-Fi Quad DAC ya. Jadi kalau misalkan pakai handsfree yang sudah cocok atau ada hitungannya, saya kurang tahu ya hitungannya, itu suaranya sudah sangat bagus ya. Terus ada lagi teknologi DTS 3D Surround ya. Jadi ini sudah sangat diunggulkan fiturnya oleh pihak LG sendiri. Kalau untuk harga, ini dulu pertama kali keluar tuh di kisaran 13-14 juta. Mungkin kalau sekarang sih udah sangat jauh turun ya, dengan spek yang cukup bagus. Harganya sekarang di sektornya paling di 2.500.000-an aja. Jadi ini kalau kata saya sendiri sih, untuk yang cari handphone murah tapi bisa buat game, ini sangat recommended gitu ya. Walaupun tadi kekurangannya layarnya masih layar poni, terus baterainya 3000, tapi kalau dari segi performa kayak kamera dan prosesor sudah sangat bagus untuk buat main game. Apalagi kalau misalkan buat yang suka main game, layarnya udah sangat jernih ya, udah 2K, otomatis pasti buat main game sangat enak gitu ya. Jadi paling satu lagi, kalau untuk warnanya sendiri ini dari pihak LG itu ngeluarin 4 warna ya. Yang saya punya ini Moroccan Blue, terus ada lagi yang grey ya, silver, terus ada yang warna hitam sama yang warna merah, pink ya, agak ke pink merahnya, jadi kayak rose gold gitu. Jadi kalau kata saya kesimpulannya untuk handphone ini, kalau misalkan ada yang senang main game bisa worth it, tapi kekurangannya tadi layar masih poni sama baterainya kecil gitu. Oke, paling gitu aja untuk video kali ini, untuk video si LG G7 ini yang sudah menemani saya membuat video. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Tolong bantu channel ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.